Selamat datang dan selamat malam. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini saya akan membawakan beberapa cerita horor untuk kalian. Dan kita mulai dari sebuah cerita misteri mengenai tukang ketoprak. Cerita kali ini saya dapat dari teman saya. Dia punya langganan ketoprak, atau kalau di sini disebut tahu tek-tek. Buat yang ngerti kuliner boleh deh komentar-komentar di sini. Oke, kita lanjut ya. Nama penjualnya itu sebut saja Mas Dwi. Mas Dwi berjualan dari kampung ke kampung. Tak jarang juga melewati tanah kosong maupun kuburan. Ini kisah paling berkesan bagi beliau saat awal jualan di daerah itu. Malam itu dagangan Mas Dwi belum habis terjual. Mungkin nanggung juga kalau mau pulang. Akhirnya Mas Dwi meneruskan jualannya. Mas Dwi memang sudah lama berniat untuk berjualan lebih jauh. Tapi selama ini memang selalu habis sebelum sempat melanjutkan ke lokasi baru. Sekalian mau nyoba ke kampung sebelah pikir Mas Dwi, sembari mendorong gerobaknya pelan-pelan. Terdengar suara gelodak-gelodak atau suara gerobak saat Mas Dwi melewati jalan yang aspalnya tidak rata. Sesekali ditahannya gerobak itu agar tak oleng. Mas Dwi kemudian memeriksa barang dagangannya. Takutnya ada yang tumpah atau terjatuh. Saat sibuk memeriksa, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Mas mau ke sana ya? Ujar seorang bapak-bapak berambut gondrong yang menghampiri Mas Dwi dari belakang, membuat Mas Dwi terkejut. Iya pak, jawab Mas Dwi. Dia sempat bergetar melihat perawakan pria tersebut. Rambutnya gondrong dan di tangannya banyak tato, mirip seperti preman. Ayo mas, bareng saya saja, ujar orang itu menawarkan ajakan yang dirasa cukup menakutkan bagi Mas Dwi. Boleh pak. Kata-kata itu keluar begitu saja, padahal hatinya takut. Takut ditodong atau dirampok. Pokoknya galau total. Sudah beberapa meter, namun bapak gondrong itu tidak berbicara sepatah kata pun. Sedari tadi orang itu celingukan seperti mencari sesuatu. Mas Dwi makin takut. Mas, setelah ini kalau ada yang memanggil, jangan dilihat atau dibalas ya. Dibiarkan saja mas. Bapak itu tiba-tiba berkata demikian. Memangnya kenapa pak? Kok begitu? Tanya Mas Dwi heran. Nanti saja saya jelaskan kalau sudah sampai di ujung jalan, jawab bapak itu. Tanpa terasa mereka melewati gapura, dan mereka disambut pepohonan di kiri dan kanan jalan. Pak, maaf, kata Mas Dwi, namun ditahan oleh bapak itu. Sebelum Mas Dwi paham maksudnya, tiba-tiba ada suara entah dari mana. Pak, beli tahu tek-teknya pak. Suara wanita. Mas Dwi refleks mencari asal suara itu. Tapi tiba-tiba pundaknya dicengkram bapak gondrong itu. Bapak itu memberi kode agar Mas Dwi mengabaikan suara itu. Karena takut diapa-apakan oleh bapak itu, Mas Dwi terpaksa menuruti kata-kata Pak Gondrong itu. Pak, beli tahu pak. Waduh, kok jalan terus sih pak? Balik sini, saya mau beli tahu tek-teknya. Suara wanita itu tetap terdengar nyaring, padahal sudah beberapa meter dari lokasi awal. Pak, bapak tuli ya? Bapak yang satunya juga pura-pura gak denger. Pak, saya mau beli tahu tek-teknya. Wanita itu tak kunjung menyerah. Beberapa kali wanita itu mengumpat, tapi bapak gondrong di sebelahnya tetap memberi kode agar mengabaikan suara itu. Pak, tolong berhenti pak. Waduh, bapak ini bodoh ya pak. Disuruh berhenti kok gak mau. Bapak mau kemana sih? Terburu-buru banget. Jangan begitu pak, sambung wanita itu. Mereka pun tiba di gapura desa. Tiba-tiba ada suara nging begitu. Telinga Mas Dwi berdenging.
Mas Dwi mengusap-usap telinganya. Untung saja tadi Mas ikut saran saya. Bapak Gondrong itu tersenyum. Memangnya apa tadi itu, Pak? Mas Dwi galau total. Itu tadi jin penunggu tanah kosong itu, Mas. Lebih tepatnya jin pemilik rumah kosong di tengah kebun tadi. Wujudnya seperti wanita, tapi serem. Matanya besar sebesar piring, taringnya panjang. Begitu juga kukunya. Pak Gondrong itu menarik nafas. Kok bisa ada begituan sih, Pak? Mas Dwi seakan tidak percaya dan benar-benar heran. Dulu pemilik rumah itu mungkin memakai pesugihan. Walaupun pemiliknya meninggal, jin rumah itu berkeliling di jalanan mencari pedagang untuk diambil uangnya. Seandainya Mas ini tadi menengok atau parahnya menanggapi suara itu, bisa-bisa duit hilang, Mas. Dan Mas juga lihat penampakan jin itu, tutur bapak itu. Lalu, bagaimana saya pulangnya nanti? Mas Dwi pucat. Lewat memutar saja, Mas. Ada jalan di sebelah utara yang cukup ramai kendaraan walaupun malam, ujar bapak itu sambil berlalu sebelum Mas Dwi mengucapkan terima kasih. Ini menurut saya ceritanya cukup unik ya. Bacainnya juga sempat merinding tadi ya. Ini selain serem juga setannya itu annoying ya, mengganggu ya. Udah gitu toksik lagi, pakai ngata-ngatain. Oke, untuk cerita yang kedua ini mengenai umpan. Tapi umpan di sini bukan umpan pancing ya. Oke, begini cerita lengkapnya. Suatu malam aku berkendara sendirian melewati sebuah jalan di pegunungan. Cahaya mulai meredup dan hujan mulai turun. Aku sudah berkendara selama beberapa jam dan mataku sudah sangat lelah. Sangat sulit untuk tetap terjaga. Saat aku berbelok di tikungan, aku melihat ada seorang pria yang meminta tumpangan di pinggir jalan. Kemudian aku berhenti dan memberinya tumpangan. Begitu dia masuk mobil, dia berterima kasih karena aku sudah mau berhenti. Mobilku mogok, katanya. Kukira aku akan terjebak di sana semalaman, sambungnya. Kami berkendara menuruni gunung dan suasananya mulai semakin gelap. Hujannya pun mulai turun lebih deras. Kau bukan berasal dari sini, kata pria itu. Bukan, kataku. Kau tahu, jalanan di sini sangatlah gelap, kata pria itu. Ini adalah jalanan yang berbahaya. Selama beberapa tahun, terjadi banyak kecelakaan fatal, tuturnya. Sungguh? Tanyaku dengan terkejut. Tapi jalannya tidak kelihatan berbahaya, ucapku. Itu adalah tipuan, katanya. Tidak terhitung korban yang kehilangan nyawa mereka di sini. Tapi tidak semuanya terbunuh karena kecelakaan. Penduduk lokal bilang, jalanan ini berhantu, ungkapnya. Kemudian aku melihat sesuatu di depan. Ada seorang wanita muda yang berdiri sendirian di tengah jalan. Karena cahaya lampu mobilku, aku bisa melihat wajahnya yang sangat cantik. Dia basah kuyup karena hujan, dan gaun putih yang dia kenakan seperti tembus pandang. Dia hampir kelihatan seperti telanjang. Saat itu aku memelankan laju mobilku untuk melihat lebih dekat. Pria yang menumpang tadi tiba-tiba ketakutan. Tidak, itu tipuan, katanya. Wanita itu adalah umpan. Coba lihat dia lewat cermin. Aku terkejut setengah mati saat kulihat lewat cermin spionku. Ternyata seorang wanita tua mencoba membuka pintu mobilku. Wajahnya terlihat membusuk dan ditutupi dengan belatung-belatung yang menggeliat. Kami berdua berteriak terkejut. Kemudian aku menginjak gas dan mobilku pun melaju kencang. Kami keluar dari sana bagaikan kelelawar yang keluar dari neraka dan tidak pernah menoleh ke belakang. Saat kami sampai di kota, aku menurunkan pria itu di stasiun gas terdekat dan berterima kasih padanya karena sudah menyelamatkan nyawaku.
Oke, dari sini kita bisa narik kesimpulan bahwa inilah cerita dari luar negeri ya. Karena dikatakan bukan pom bensin, tapi stasiun gas. Biasanya ini artinya adalah pom bensin kalau di Indonesia. Di saat aku mulai menjauh dari pria itu, aku lupa kalau aku belum berkenalan dan menanyakan namanya. Tapi saat kulihat melalui kaca spionku, pria tadi sudah tidak ada. Hanya ada seorang kakek tua berdiri seorang diri di sana. Mungkin pria tadi masih ketakutan karena kejadian tadi dan langsung berlari pulang ke rumahnya. Aku juga masih ketakutan. Aku tidak mau berkendara melewati jalan pegunungan itu lagi. Oke, kita berpikir sebentar ya. Kalau nggak mungkin orang tadi menghilang dengan cepat. Jadi kakek-kakek tadi itu adalah penumpangnya. Jadi kalau tadi hantunya adalah nenek-nenek, berarti ini hantunya itu bukan cuma satu menurut saya ya, tapi dua, yaitu penumpangnya tadi. Yaitu sosok kakek yang mungkin entah cuma mempermainkan atau memang ingin menjauh dari sosok nenek. Begitu. Oke, gimana menurut kalian? Boleh komen-komen ya. Oke, cerita terakhir kita di malam hari ini. Kita ambil dari cerita lokal ya. Dan sudah lama gak dibahas nih mengenai babi ngepet. Setelah menekuni studi selama 6 tahun, hari itu aku pulang ke desa kelahiranku. Sepanjang perjalanan dari Bandung, hatiku dibuai perasaan gembira dan bahagia yang tiada taranya. Betapa tidak, aku kembali dengan mempersembahkan gelar kesarjanaan, jelasnya insinyur pertambangan. Alangkah senang dan bahagianya hati ayah, karena segala jerih payahnya tidak sia-sia, begitu benakku. Anak yang dibanggakannya di kalangan keluarga dan teman sejawat telah memperoleh kemenangan dalam studinya. Namun alangkah terkejutnya aku ketika lepas maghrib tiba-tiba di rumah. Nampak banyak sosok-sosok tak jelas di antara warga desa. Ada yang memegang tombak, parang, arit dan tali penjerat. Hatiku berdetak tidak karuan. Ada apa sebenarnya? Demikian pikirku. Beberapa belas meter di depan rumah, langkahku terhenti ketika mendengar suara raungan nyaring yang menyayat hati. Setelah ku dengar dengan sesama, dapat dipastikan bahwa yang menangis itu adalah ibuku sendiri. Apa yang telah terjadi? Pikiranku semakin cemas. Apakah ibu menangis karena kematian ayah? Aku segera menghambur masuk ke dalam rumah, tapi di pintu, ibuku sudah menyambutku. Memelukku erat sekali sambil menangis meraung-raung. Kubiarkan dulu ibu menangis, agar beban yang menghimpit dadanya bisa sedikit berkurang. "Mana ayah, Bu?" tanyaku kemudian setelah ibu menghapus air matanya. "Karena ayahmu lah makanya ibu menangis, An," sahut ibu. "Lantas, sebenarnya apa yang terjadi atas diri ayah, Bu?" desakku semakin penasaran. Tapi ibu terdiam, kemudian menundukkan kepala. Beberapa sesepuh desa yang kukenal, seperti Mbah Kardi, Mbah Sudirun, Mbah Karta dan lain-lain, termasuk kepala desa Pak Soleh, juga terdiam diri dan hanya memandangiku. Kelihatannya mereka seperti bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ketika kutanyakan lagi, "Di mana ayah?" Ibuku berpaling ke arah kamar. Kamar dalam rumah kami hanya ada dua. Yang dekat dapur itu adalah kamar ayah dan ibu. Sementara kamar yang satu lagi dulu adalah kamarku. Aku segera berlari menuju ke kamar ayah, tapi ternyata kosong. Lalu aku keluar dan masuk ke kamar di sebelahnya, yaitu bekas kamarku. Dalam kamar itu sudah tidak ada lagi ranjangku dan lemari pakaian. Dan di sudut kamar yang sudah kosong itu, kulihat seekor babi agak menyandar ke dinding. Perutnya luka dan darahnya masih terus menetes. Yang mengherankan, pada sudut matanya tampak ada butiran-butiran air yang jernih. Aku terheran-heran tidak mengerti menyaksikan binatang tersebut. Kemudian aku membalikkan tubuh, berjalan dengan tergesa untuk menemui para sesepuh desa yang duduk di atas tikar seperti layaknya orang yang akan kenduri. "Mana ayahku?" tanyaku setiba di hadapan mereka.
"Apakah tak kau temukan di dalam kamar tadi?" ujar Pak Soleh. Aku menatap kepala desa dengan perasaan diliputi keheranan. "Tidak ada siapa-siapa di dalam kamar," kataku memastikan. "Yang ada hanya seekor babi." "Dialah ayahmu, Andi," ujar Mbah Kardi. Mendengar keterangan itu, kontan aku melongo dan mata terbeliak. "Apa? Ayahku babi?" tanyaku perlahan. "Begitulah kenyataannya, An," ujar kepala desa. "Kebetulan sekali malam ini kau pulang, bertepatan dengan kejadian yang telah menggegerkan desa kita." "Jadi, ayahku babi?" ulangku bagai tak yakin. "Ya, ayahmu ternyata siluman babi, dan dia tidak berdaya sekarang. Dia terluka," ujar Mbak Kardi. "Ditombak?" tanyaku. Kami tidak menyangka bahwa babi yang menyusup ke desa kita adalah babi siluman. Kami memburunya, mengepung untuk mengusirnya. Tapi binatang itu melawan. Karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali menombaknya. Dan kami terkejut sekali seketika menyaksikan babi itu tidak lari kemana-mana, melainkan masuk ke dalam rumah kalian. Aneh bukan? Nah, dari keterangan Mbah Kardi, barulah kami tahu bahwa babi itu adalah ayahmu, ungkap Pak Soleh. Aku masih penasaran, namun kenyataan itu tidak dapat dibantah lagi. "Kami sekarang sedang menunggu pemulihan jasad ayahmu, Andi," imbuh kepala desa. "Kalau memang benar ayahmu siluman babi atau pemilik ilmu pesugihan babi ngepet, tentu dia akan berubah wujud kembali sebagai manusia menjelang kematiannya." Tiba-tiba terdengar lagi pekik ibuku memanggil-manggil nama ayahku dari dalam kamar. Bersama dengan itu kami menyerbu ke dalam kamar. Kemudian kami semua terdiam diri, memperhatikan dengan seksama apa yang bakal terjadi. Sementara itu sosok ayahku, Subadi, yang dalam wujud babi itu tetap tak beranjak dari posisinya semula, seperti saat pertama kuliah tadi. Keadaan terasa semakin mencekam ketika Mbah Kardi keluar dan masuk lagi sambil membawa pedupaan yang baranya dari tempurung kelapa. Dupa itu diletakkan tepat di tengah-tengah pintu kamar. Kami segera menyingkir agak ke tepi, merapat ke dinding kamar. Ketika kemenyan terbakar dan asapnya menyeruak memenuhi kamar, kami mendengar suara tangisan ayahku yang sangat menyayat hati. Mbah Kardi lalu meminta segelas air putih yang ke dalamnya sudah dimasukkan daun waru dan reramuan lainnya. Ibuku segera membawakannya, kemudian diletakkan di depan pedupaan. Sementara Mbah Kardi masih terus berkomat kamit sambil memejamkan mata. "Nasibmu telah ditentukan, Badi. Nasib yang kau pilih sendiri," ujar Mbah Kardi kemudian seperti berkata pada diri sendiri. Tak lama kelihatanlah perubahan sosok tubuh babi itu menjadi Subadi, ayahku. Namun luka di perutnya tidak hilang. Luka itu sangat parah, telah merobek perut dan memutuskan usus. "Apa tak bisa lukanya disembuhkan, Mbah?" tanya ibu. Mbah Kardi menggeleng. "Suamimu malah sudah tidak bisa bicara lagi, Inah," katanya kemudian. "Kini apa yang harus kita lakukan?" tanya ibu lagi. Mbah Kardi mengangkat pundak, lalu berkata, "Tidak ada yang dapat kita lakukan lagi untuknya." Mendengar itu ibuku menangis lagi meraung-raung. "Mas Badi, lihatlah anakmu Andi sudah pulang," teriaknya. Ayah menatapku dengan pandangan sayu sekali. Bibirnya bergerak-gerak seperti mengatakan sesuatu, tapi suaranya tidak pernah kedengaran lagi. "Aku Andi, ayah," kataku lirih. "Aku telah lulus, ayah. Aku telah jadi sarjana, seperti yang ayah inginkan." Aku ingin ayahku gembira menyambut keberhasilanku, tapi ia tak dapat mengatakan apapun lagi, selain mengangguk-angguk dengan mulut terkatup rapat. Tak lama setelah itu ibu menjerit. Ayah menutup mata untuk selama-lamanya.
Perasaan malu bahwa ayahku babi siluman kubuang jauh-jauh ketika aku ingin menyempurnakan penguburannya. Kebetulan tak ada pula orang-orang desa kami, para sahabat dan handai tolan yang menyindirku. Mereka semuanya menyatakan ikut berduka cita dengan kematian ayah, biarpun ayahku ternyata babi ngepet. Sesudah selamatan hari ke-7, aku mendatangi Mbak Kardi dan kepala desa. Aku meminta maaf atas kejadian yang telah menimpa ayahku. Selain itu, kepada mereka aku memohon doa restu, karena beberapa hari lagi akan pergi untuk memenuhi panggilan tugas di luar Jawa. Jadi segitu dulu cerita horor kita di malam hari ini. Semoga bisa menghibur kalian. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Ada bisik di tengah malam, cerita tentang gelapnya dunia, tangis sunyi, langkah menggema, misteri gelap